teman-teman, balik lagi di channel kita Pranoto Production. Balik lagi bareng gua Sigit Edi Pranoto. Hari ini gua mau ngobrol-ngobrol sama temen gua yang dimana videonya itu sempet booming di channel YouTube gua. Mungkin itu salah satu video yang paling banyak viewersnya di YouTube gua, yaitu kemarin tuh kalau nggak salah judulnya cara mendapatkan state sponsorship di Tasmania. Dan di sini gua udah tersambung langsung bareng salah satu dari mereka, yaitu Rio, dan gue udah kesambung di Zoom, jadi langsung kita sapa yuk si Rio-nya. Halo Rio. Yo, how's it? Hey, how are you, man? Good man, good. How are you? Not bad, not bad. Stuck di Indo aja. Stuck di Indo. Gara-gara COVID malam ini. Ya, man. Gimana? So far Tasmania getting better sih. Ya, dengan adanya COVID ini juga di sana tambah sepi, tambah rame. Tasmania so far sih paling cepat recover-nya ya. Kota yang paling cepat recover dari seluruh kota di Australia ya. Salah satu. Jadi ya so far ekonominya oke. Aman lah ya di sana. Oke, ya aman. Puji Tuhan nih. Ini yuk. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih masalah yang video kalian itu bener-bener yang lu, Markus, yang waktu itu bawainnya kan si Jesslyn itu videonya cukup lumayan booming, yang nonton itu 7.000-an, hampir 7.600-an viewers, jadi cukup lumayan itu bagi YouTube gua, dan itu banyak yang nge-share juga, jadi banyak tuh yang bertanya-tanya masalah gimana persyaratannya buat dapat ini segala macam, tapi mungkin ya balik lagi ke merekanya sendiri sih gimana mau dapetin itu. Tapi mungkin di sini lu bisa, mungkin bisa di sini lu bisa nambahin update-nya gimana untuk perkembangan apa yang udah lu dapat di Tasmania itu, gitu loh. Menurut lu gimana nih dengan berjalannya waktu 3 tahun udah berlalu, dengan lu kesana dulu niatnya buat ngejar PR, gimana nih? Apa nih di Tasmania nih buat teman-teman Indonesia di Tasmania dan tentunya ke lu nya sendiri? Buat gua sendiri dulu lah ya. Pertamanya berat dari kota gede kan. Ya. Terus mesti pindah ke kota yang agak sedikit kecil lah ya. Ya. Dan segala keterbatasan fasilitas. Benar. Awalnya berat sih. Cuman kan harus ada motivasi lah ya. Ya. Motivasi buat PR. Amin. Nah. Ya, abis berapa bulan ya get used to it lah, terbiasa kan. Terus ya udah. Oke gitu. Jadi yang paling penting sih tadi ngebahas yang tadi ya. Update terbaru soal visa. Terus yang sponsorship itu yang lu lagi jalanin sekarang kan gitu. Iya benar. Nah jadi dulu tuh kan ada 2 visa tuh pas yang di video viral tuh gara-gara cewek yang cakep kayak. Iya. Yang tipe visa 190 sama 491 ya. 489. Dulu. 489 sorry. Dulu tapi yang 489 itu udah nggak ada lagi. Oh berarti yang 489 udah di close, tinggal yang 190. Enggak, 190 yang 489 diganti sama visa 491. Oh, 491 plus masih sama yang dulu yang 190 berarti gitu. Iya, benar. Terus? Jadi ya. Cuman yang ngebedainnya kalau dulu, jadi aku mau bahas yang 489 dulu lah ya, 491. Jadi 489 dulu kan syaratnya cuman kayak lu study 1 tahun, terus skill assessment lah ya. Iya. Terus lu udah bisa apply gitu loh. Oke. 491 persyaratannya kurang lebih sama. Cuman di requirement masuk ke PR-nya nanti itu agak sedikit beda. Buat itu ntar lu bisa cek sendiri di websitenya lah ya. Ya, itu salah satu kemudahan buat orang-orang yang mungkin pengen tahu informasi itu mereka bisa ngecek di website government-nya sendiri kan gitu loh. Iya benar. Ketik aja visa 190 atau 491 Tasmania. Jadi mungkin kita nggak perlu explain gimana, mungkin teman-teman bagi yang bingung yang melihat video ini bisa mungkin cek secara detailnya persyaratannya bagaimana dapat visa 490 ya. Iya, 190 491. Nah, itu bisa ngecek langsung di websitenya. Oke. Terus gimana ya? Iya. Jadi gue bikin ini deh kayak main dulu ya. Gimana sih lu bisa sampai ke sono gitu loh. Jadi pertama yang paling penting lu pilih major dulu yang eligible, which is sesuai occupationalist lah ya.
Major itu jurusan ya? Major ya, itu jurusan diambil. Oke. Mungkin ada yang nggak tahu major itu apa, mungkin jurusan sekolahnya gitu ya. Iya, iya. Kalau yang jurusan kalau setahu lu yang mungkin cukup dibutuhkan di sana apa? Yang mungkin yang kelihatannya bisa ada chance buat ke PR itu apa? Yang paling baru ya? Nah, ini buat update yang sekarang, yang diutamain ya, yang diutamain sekarang itu nursing, construction, construction sama cookery masih oke sih sekarang. Mereka masih perlu cookery di Tasmania ya, nggak tahu di kota lain. Oke. Itu sih. Kalau buat accounting, buat teman-teman yang mau ambil accounting masih bisa. Cuman chance-nya mungkin ya agak lebih kecil lah ya. Oke. Apalagi dengan COVID kayak gini, mungkin justru faktor dari kayak kesehatan gitu mungkin jauh lebih banyak diutamakan ya. Mungkin kayak nursing, dokter kayak gitu tuh udah pasti gampang lah ya gitu. Tapi kan nggak gampang itu untuk ngejalanin sekolah kayak gitu kan gitu loh. Butuh passion. Benar. Itu butuh. Itu dia. Itu. Terus setelah lu pilih major, minimum kan 2 tahun lah ya. 1,5-2 tahun lah ya. Terus 2 tahun, terus lu masuk yang namanya graduate visa atau visa 485. 458 atau 485 gitu. Lupa juga gue. Nah, di graduate visa itu lu bakal dapat 2 tahun. Di graduate visa itu chance lu buat ngambil yang namanya skill assessment. Graduate visa itu TR ya? Ya, dulu namanya TR. Sekarang namanya graduate visa, ya. Oh, jadi namanya dulu temporary resident, itu setelah lulus dari sekolah tuh kita bisa apply TR ya. Tapi sekarang diganti dengan graduate visa. Jadi kelanjutannya setelah lu dapat graduate visa tadi, lu gimana? Ya, jadi pas lu di graduate visa, itu chance lu buat dapat yang namanya skill assessment. Usahain dalam 2 tahun, lu ngerjain yang namanya skill assessment itu gitu loh. Skill assessment itu tergantung major lu apa, tergantung jurusan lu apa gitu loh. Ada yang gampang, ada yang susah ya, tergantung major lah ya. Soal itu lu bisa tanya agent atau yang detailnya lah ya, ke yang lebih tahu gitu. Itu gue cuma pengen tahu kayak step-stepnya gimana aja. Jadi pertama lu sekolah 2 tahun, lu dapat graduate visa, lu dikasih 2 tahun, lu ambil skill assessment, terus lu udah bisa apply itu gitu loh. Cuman balik lagi, lu mesti benar-benar calculate masa visa lu kapan expirednya, kapan lu mau apply gitu loh. Terus kan setiap kali mau apply visa kan pasti ada jangka waktu lah ya. Benar. Nah itu dia. Jadi stepnya intinya kayak gitu loh. Kayak stepnya tuh kayak lu sekolah 2 tahun lulus, dapat habis itu apply buat visa graduate visa 2 tahun, tapi di masa graduate visa 2 tahun itu kalau bisa kita ngambil skill assessment buat itu salah satu persyaratan buat submit itu aplikasi ke government gitu ya. Benar. Skill assessment itu mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke kayak magang. Jadi kita magang sesuai bidang sekolah kita gitu ya. Kayak magang. Ya, kayak magang gitu. Nanti kita dapat surat kalau kita udah pernah magang di kantor atau tempat kerja atau restoran ini berapa bulan sesuai dengan jangka waktu dari requirement-nya berapa ribu jam gitu misalnya gitu ya. Iya, benar. Dia tergantung jurusan magang kayak gitu. Ya itu skill assessment-nya. Kalau untuk IELTS-nya nih, Inggris course-nya itu kira-kira rata-ratanya berapa? Iya. Itu berapa? Nah, itu minimalnya. Gue juga lupa nih, mention itu. Yang English test-nya itu penting juga tuh. Testnya itu berapa sekarang itu? Syaratnya itu minimal. Buat Tasmania, itu minimumnya 6 sih. 6. Cuman karena sekarang kan lagi COVID kan, terus jumlah visa yang dikasih itu terbatas gitu sekarang. Ada limitnya sekarang. Jadi lu bakal saingan. Kalau bisa sih lu minimal dapat 7 lah ya. Meskipun minimumnya meskipun minimumnya 6, cuman usahain dapat yang terbaik lah ya. Iyalah. Soalnya saingan juga sama yang lain. Gitu loh. Itu juga salah satu yang penting tuh. Inggris test ya. Itu salah satu faktor yang bisa gue bilang buat orang Indonesia sendiri banyak yang struggle di situ loh. Iya. Karena lidahnya ngomongnya itu kan belum tentu
bisa Inggris, cuma kan nggak bisa luwes gitu loh, apa lemes kayak orang-orang yang di luar gitu loh. Jadi mungkin penilaian kan bisa jatuhnya kan di speaking atau reading atau apa kan kayak gitu kan. Nah itu dia. Itu tuh yang jadi masalah kadang-kadang tuh. Meskipun orang-orang tuh udah tinggal lama di sini ya. Tapi kalau udah kita yang namanya ngadapin tes ya, pasti ada nervous lah ya, nervous. Ya, terus apalagi pas sudah tesnya tuh kadang-kadang udah hilang semua loh. Ya. Nah itu tuh. Jadi ya basically itu semua stepnya. Kayak requirement-nya juga lu mesti study setahun atau 2 tahun tergantung visanya. Terus skill assessment, English test, IELTS atau PTE, terserah. Habis gitu ya gue bakal bahas sedikit soal visanya sih, update visa lah ya. Iya. Yang 491 sendiri. Update visanya gimana? 491 sendiri itu hampir mirip dengan yang visa yang dulu, 489. Ya. Sekolah setahun, skill assessment, English test lah ya. Ya. Tapi benefitnya, lu bakal dapat yang namanya Medicare. Biasanya Medicare itu dapat pada saat lu udah PR, baru PR gitu loh. Wow. Pada saat lu PR, lu baru dapat Medicare. Tapi di 491, gue dengarnya gitu sih. Ya. Jadi katanya dulu di 491, lu dikasih visanya selama 5 tahun, tapi lu mesti kontrak stay selama 3 tahun, dan lu mesti kerja setiap tahunnya, income lu harus sekitar $53.900. Jadi dalam 3 tahun lu nggak boleh keluar dari Australia? Lu bisa keluar, cuman nggak lebih dari 2 minggu. Oh, ada minimum kayaknya ya? Oh, ya kayak cuti lah ya, kita ambil cuti 2 minggu gitu lah ya, anggapannya cuti kerja gitu. Nah, itu dia. Ini karena nggak biasa pakai bahasa Indonesia ini mungkin kayaknya. Nggak tahu sih mau cuti atau gimana kan. Gak apa-apa. Gue mungkin dari Indonesia ini coba menerka-nerka gimana maksudnya. Oke. Berapa lah ya. Jadi benefitnya bagus dong kalau dapat Medicare berarti. Iya, itu dia. Cuman balik lagi persyaratannya, setelah lu dapat itu visa, persyaratannya lu mesti kerja dengan income per tahun 54.000 selama 3 tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun 54.000, 54.000. Gitu. Sebelum lu eligible buat apply yang namanya PR. PR-nya. Itu syaratnya gitu ya? Ya, itu dia. Syaratnya. Tapi gue lebih saranin buat orang yang mungkin baru, terutama yang umurnya udah 25 lah ya. Karena itu poin tertinggi. Ketika lu di umur 25 itu poin tertinggi. Gue saranin lebih baik ambil 190 deh. Kenapa? Jadi karena di 491 sendiri buat dapat yang namanya 54.000, ya maksudnya kayak lu sendiri tahu lah ya, dapat 54.000 setahun itu tuh kayaknya mesti agak sedikit ini lah ya, extra effort lah ya, extra usaha lebih lah ya. Nah itu dia. Karena standar biasanya per tahun buat yang casual income lah ya, sekitar 45 to 47, 45 sampai ke 47.000 per tahun. Itu udah bagus itu ya anggapannya kan? Ya itu udah bagus. Itu rate-nya bagus banget. Apalagi cari sampai 54.000 itu gila, man, effortnya udah kerja siang malam. Itu dia. Makanya. Terus bedanya sendiri dengan 190 itu apa? Kalau menurutmu jauh lebih enak itu di mananya? Jadi 190 itu lu kan study 2 tahun. Ya intinya sama, study 2 tahun, skill assessment, English test. Yang namanya visa 190 itu udah PR. 190 itu udah PR, tapi setelah lu dapat 190 baru dikasih kontrak stay 2 tahun. Oke. Kalau yang sebelumnya kan dikasih kontrak dulu 5 tahun. Baru lu bisa apply. Iya. Kontrak 5 tahun. Kalau yang 190 ini 190 ini lu dapat PR duluan gitu. Oh, langsung dapat PR gitu. Iya, PR duluan. Itu tuh udah PR. Langsung PR. Tapi lu dikasih kontrak harus stay 2 tahun. Nggak boleh kemana-mana? Ya kayak tadi lah ya, boleh keluar 2 minggu. Oh, tetap boleh juga. Tapi kasih kontrak kasih visa cuma 2 tahun pertama gitu? Enggak. Itu udah PR. Oh, udah PR. Cuman kan kita ada kontrak gitu loh. Lu mesti tinggal di Tasmania
selama beberapa tahun. Ngerti. Jadi setelah dapat PR, lu harus tetap stay di Tasmania selama 2 tahun. Nggak boleh tinggal di gue nggak tahu gitu. Gue nggak tahu berapa lama sih sekarang ya yang update-nya, cuman let's say 2 tahun lah ya. Yang terakhir 2 tahun ya. Ya benar. Mungkin lu bakal dimintain dokumen-dokumen gitu loh buat apa sih namanya, kayak bukti lah ya, kayak evidence gitu. Kalau lu benar-benar stay 2 tahun gitu loh. Oh iya, gue ngerti perbedaannya sekarang. Nah iya, itu kenapa gue saranin lebih baik lu ambil 190, itu lebih aman gitu. Lebih gampang dan lu langsung dapat PR gitu loh. Enggak gampang juga sih. Gampang juga ya. Semua dokumennya lebih banyak kan. Paham. Cuma ya memang mungkin lebih enak lah mungkin dengan mungkin lu syaratnya cuma harus stay 2 tahun di Tasmania, lu langsung dapat PR, nggak harus yang lu dikontrak 5 tahun, tapi lu dengan syarat lu punya gaji harus di rata-rata 54.000. Itu kan berat gitu loh. Per tahun selama 3 tahun. Nah, per tahun selama 50 tahun, selama 3 tahun 54.000 per tahunnya. Apalagi buat fresh graduate itu nggak gampang loh, itu dapat segitu, bener nggak? Buat Tasmania sendiri, lu buat dapat kayak gitu tuh mesti kerja at least 2 job lah ya. Anjir. Oh jadi basicnya di total dari income kita global gitu ya? Nggak peduli lu kan, 2 job kayak gitu? Kan kita bakal dapat tax kan? Tax kita per tahun kan, jadi di sana kelihatan gitu. Total lu berapa? Oke. Paham. Itu dia kelihatan dari situ. Tapi dia perlunya gross, bukan yang net lah ya. Kalau net sih, net mati juga. Kalau net mati lagi, gross aja udah susah mati. Gross itu pendapatan kotor, net itu pendapatan bersih. Jadi kalau kita disuruh cari pendapatan bersih 54.000, udah setengah mati. Gitu loh. Udah setengah mati. Udah apalagi. Lebih baik lu buka bisnis di Indo. Ya benar. Terus dengan kesininya yuk kayak elunya sendiri nih, gimana proses di elunya sekarang nih? Udah sampai mana elunya? Orang bertanya-tanya kan, kita bikin video 3 tahun yang lalu, dan lu sekarang di posisi 3 tahun yang dari lu bikin video eksperimen bisa 489 sama 190 tuh, lu sampai di mana prosesnya di sini? Iya. Gue ingat, jadi dulu 3 tahun lalu gue kan jelasin tuh, pas lagi lu apply, prosesnya cuma sehari, gitu loh, lu bisa dapat visa. Tapi kan sekarang kan seiring berjalannya waktu, semua berubah lah ya, banyak yang datang, banyak yang apply, dan otomatis pasti banyak yang ngantri gitu loh, banyak yang nunggu gitu visanya. Jadi buat prosesnya sendiri itu tuh up to 1,5 tahun kalau nggak salah. Anjir, 1,5 prosesnya, tahun. Dari dulunya cuma 1 hari. Dulu cuma sehari, 2 hari gitu. 1-2 Makanya sekarang 1,5. Iya, dulu 1-2 hari. Sekarang up to 1,5 tahun, tergantung dokumen lu bagus apa enggak gitu. Lu benar-benar bisa proof dokumen gitu. Jadi bisa dibilang sekarang Tasmania tuh cukup lumayan booming ya buat para imigran. Karena Tasmania masih tetap yang paling gampang dari semua state. Gue pengen kasih tahu apa sih yang paling gampang. Kenapa sih Tasmania gampang? Kenapa itu? Karena di state lain, setahu gue ya, ini setahu gue. Karena di state lain ketika lu, let's say lu cookery gitu, lu harus kerja cookery gitu, lu kerja jadi chef. Mungkin gue salah atau gimana, cuman ini setahu gue aja gitu. Tapi kalau di Tasmania, lu mau gue major accounting, tapi gue kerjanya di cafe gitu. Dan gue bisa pakai payslip gue buat apply permanen. Jadi dia nggak dari requirement. Nggak ada problem yang lu harus sesuai dengan kerjaan, sesuai dengan apa yang lu pelajarin gitu, nggak harus gitu ya? Ya itu dia, itu yang bikin Tasmania itu lebih gampang dari state lain. Secara overall itu sama, cuman yang ngebedain, lu bisa pakai kerjaan apapun gitu loh, meskipun itu casual, cafe, kayak resto ataupun itu gitu loh. Mungkin ini bagi teman-teman yang bertanya-tanya nih, ngeliat video ini mungkin bisa terjawab gitu. Gimana tuh, kenapa Tasmania lebih gampang, kenapa ini Tasmania kok banyak yang kesana gitu. Dan itu dia. Oh ya, sekedar info juga tambahan. Dulu Tasmania sepi gitu. Terus kan juga kita jarang ketemu orang Indo. Mungkin dulunya tuh ada komunitas orang Indo. Cuman mungkin kita kurang tahu lah ya. Sampai akhirnya kan
Apnya sendiri kan sama Markus waktu itu kita ngebentuk Facebook group lah ya. Benar. Buat orang-orang yang ada di Hobart, buat orang Indo. Jadinya dari situ tuh kita kumpul gitu loh. Jadi satu, dan akhirnya kita tahu ternyata di Hobart sendiri tuh udah ada sebelumnya komunitas orang Indo. Tapi di Facebook juga nggak? Ada di Facebook juga. Itu kayak family group. Oh, family group. Terus adanya Pranoto Production datang ke Tasmania, terbentuklah Hints. Oh iya, dulu namanya Hints, sekarang namanya Hobart Indos. Iya, Hobart Indos sekarang. Biar lebih gampang katanya. Oke. Terus jadi di-share di community, Indonesian community di Sydney, di apa namanya itu? Di The Rock itu jadinya terkenal loh. Oh ya? Iya. Gue nggak tahu malah. Itu yang masuk ke grup itu buat tanya-tanya kan, banyak yang masuk ke grup Hints dulu ya. Hints, ya itu. Iya, benar. Namanya Hobart Indo ya. Hobart Indo. Nah, iya, sambung omongan tadi, lu udah sampai mana prosesnya nih? Iya. Kan udah 3 tahun di Tasmania nih, udah PR belum? Jadi kan gue habis setahun sekolah, terus gue apply-nya visa 489. 489. Dan gue dapatnya, gue dapatnya di tahun November 2019. Oke. Setelah dapat, gue kan mesti kontrak stay 2 tahun di Tasmania dong ya, di Hobart pas sekarang. Bener. Dan itu udah setahun, jadi November ini gue bakal apply buat permanen gitu. Berarti November 2021 ya? 2021. Bisa apply buat permanen resident. Iya. Habis itu ada ketentuan buat harus stay di Tasmania atau lu bisa pindah ke state lain? Jadi gue juga ada beberapa kayak share-share sama yang lain ya. Kalau misalnya lu baru apply permanen, kan masih proses tuh. Ada yang bilang lu udah boleh keluar karena lu udah penuhin semua requirement. Ya. Ada yang bilang lebih baik stay di Hobart gitu, biar lebih aman lah ya, sampai lu dapat baru boleh keluar gitu. Oke. Intinya pas gue udah dapat PR, gue kan udah lengkapin semua tuh. Ya. Mungkin gue boleh keluar gitu. Oke. Tapi sebelum dapat benar-benar officially, Rio, lu udah PR nih, lu jangan, lu kalau udah official dapat PR baru lu keluar. Tapi kalau masih proses mending jangan lah, gitu ya. Itu secara logiknya kita bermain aman lah ya. Ya, benar. Gitu dia. Jangan sampai kayak tiba-tiba orang lihat kenapa nih gitu loh. Karena kan tujuannya Tasmania sendiri ngasih state kan supaya ekonomi mereka kan naik kan. Supaya naik. Kayak kita ada apa sih kontribusi lah ya. Ya, benar. Di sini gitu. Apalagi habis COVID ini mereka strict banget. Kenapa lu mesti apply visa? Kenapa Tasmania harus kasih lu visa? Kenapa mereka harus sponsorin lu? Terus kalau lu nggak punya skill, lu nggak kerja, lu nggak bisa, kayak lu cuman fresh graduate, lu cuman mikir lu cuman datang sekolah, terus udah itu doang dokumen lu nggak ngasih apa-apa, nggak kasih kontribusi apa-apa gitu buat Tasmania. Pertanyaannya, kenapa government masih kasih lu gitu loh? Itu dia. Oh ya. Pinter ya sekarang government-nya ya. Iya. Kalau dulu kan mereka perlu orang. Kalau sekarang mereka udah kebanyakan orang. Kebanyakan orang di sana. Kebanyakan orang, iya. Untuk orang Indonesia sendiri udah banyak belum sih di sana? Orang Indonesia sendiri, gue bisa bilang ada ratusan sih mungkin kali ya. Udah ada ratusan ya. Include yang grup sebelumnya mungkin ada ratusan. Ketimbang kita kali 3 tahun yang lalu kita ketemu di Tasmania itu ya. Mungkin itu udah ada juga banyak, cuman kan nggak signifikan, yang nggak kelihatan gitu ya. Iya nggak kelihatan kan, masih baru seperti juga. Sekarang even tahun lalu yang buat terakhir gue dapat update tahun lalu ya. Orang Chinese sendiri yang datang ke Tasmania, Chinese doang loh ya. Itu hampir 2.000 orang. Ke Tasmania. Itu buat yang ke Tasmania. Itu orang Chinese doang, itu belum include orang Nepal, orang Indo sendiri, orang India, dan yang lainnya, apapun. Gila, luar biasa sih. Wah, jadi tertarik nih pindah Tasmania nih. Tapi gimana nih? Masih stuck di Indo. masih COVID ya. Masih COVID, belum bisa balik nih. Tapi berdoa aja mungkin border pertengahan tahun ini buka lah. Mudah-mudahan bisa tahun. Gitu. Pertengahan tahun. Luar biasa, Rio. Terus, ya saran gua sih, sebelum lu
sebelum lu pengen ke Tasmania atau Australia atau apapun itu gitu loh, lu cari dulu deh, jangan langsung kayak yang lu masuk ke grup atau apapun terus nanya tanpa ada pengetahuan apa-apa gitu. At least lu kayak agent, usaha dulu lah ya. Jadi pertanyaannya ada bobotnya lah, nggak jangan kayak main tanya gitu loh. Mending langkah awal tuh mending tanya ke agensi aja dulu sih, gitu ya mendingnya. Kalau memang ada niat buat ke Australia itu. Iya. Jadi terus ngebahas tadi yang soal detail-detailnya, gue juga kayak pengen kasih tahu ya, lu pengen apply visa student aja, lu mesti ada deposit sekitar, gue nggak tahu berapa sekarang, mungkin kayaknya sekitar 600 juta kali ya. Anjir, 600 juta? Kalau nggak salah, terakhir update ya. Enggak, dulu gue aja kalau nggak salah 300 juta. 300 juta kan? 300. Ya, sekarang 600 juta. 4 tahun yang lalu. Anjir, 600 juta, mati sih lu. Iya. Makin susah ya ke Australia. Makin susah. Apalagi dengan COVID kayak gini juga, mereka strict banget loh. Mereka strict, mereka bakal pilih orang. Makanya. Terus buat poin sendiri pun saingan gitu. Jadi nggak bisa yang asal-asalan lu datang sekolah, terus kayak apply, ya nggak bisa langsung juga gitu. Ya, luar biasa. Itu udah perjuangan sih ke Australia, itu luar biasa banget. Nah, mungkin teman-teman yang lihat struggle-nya kita tuh, lihat gimana tinggal di Australia itu bukan lu kalian ngeliat Instagram, lihat YouTube gua jalan-jalan itu perjuangannya nggak gampang biar bisa ke Australia. Makanya kita di sana nikmatin, benar gak Yo? Benar. Gua sendiri aja 8 tahun sebenarnya. Lu? Gua sendiri aja 8 tahun di Australia. Sama kayak si Reni berarti 8 tahun dia di situ juga. Iya, tapi bedanya gua pas gua graduate visa. Pas gue tahu soal Tasmania, gue langsung cabut ke Tasmania. Langsung pindah ke Tasmania. Iya, gara-gara yang gue pikirin gini, mumpung persyaratan masih gampang, karena gue tahu persyaratan di Australia tuh setiap tahun tuh bakal berubah. Benar. Jadi lebih sulit gitu. Nah, mumpung waktu itu masih gampang, gue langsung pindah. Gitu. At least gue secure dulu lah ya. Benar. Jadi ya, kalau misalnya lu agak telat, mungkin tambah berat, tapi nggak menutup kemungkinan gitu. Ya benar. Thank you loh Rio udah mau sharing-sharing sama kita. Gue juga mungkin ada janji juga sama si Markus mau bikin podcast. Mudah-mudahan nanti ada bisa bikin video juga. Dan good luck buat Rio. Semangat di Tasmanianya. Buat lo Git, kapan balik sini buruan? Ya makanya itu. Gue di sini lagi lagi coba-coba buka bisnis. Jadi ya just in case gue nggak bisa balik ke sana, gue udah ada income lah. Oh, asik, mantap. Gue. Semangat Rio buat di Tasmania, salam buat teman-teman yang di sana. Gila, siap. Tasmania sekarang gara-gara kalian itu jadi rame anak mudanya. Dulu nggak ada kan? Tapi thank you juga buat lu Git, justru gara-gara video lu jadi banyak banget yang makanya itu gue bilang di Facebook sama di YouTube itu yang nonton banyak banget, jadi banyak yang nge-share, banyak yang repost gitu segala macam. Jadi mungkin ya salah satu andil besar buat teman-teman di sana, Pranoto Production bisa masuk situ. Pranoto Production, benar. Ya, gitu aja sih yuk ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Jadi gua mungkin kita dilengkapin lagi sama Markus ntar ya. Ya, mungkin Markus nanti kan nambahinnya apa lagi kita nggak tahu kan. Tapi udah buat sini thank you banget udah mau gabung setelah 3 tahun nggak di Production, sekarang muncul lagi. Dipanggil lagi sama Pranoto Production ya? Nggak ada buktinya aja gini. Oke Rio, thank you banget. Oke. We'll see you lagi. Mungkin nanti kalau gua kesana atau ada teman-teman yang pengen gua nanyain apa lagi ke lu, mungkin kita bisa join lagi di Zoom lagi. Oke, thank you Rio. Ngobrol-ngobrol kali ini. We'll see you lagi ya di next ngobrol-ngobrolnya. Oke? Chance lah ya. Oke. Bye.